dengan saya sendiri Zulkifli Roza dan teman saya Rida Maulidia Arif dan Uce Karina. Hewan endemik adalah spesies hewan alami yang mendiami suatu wilayah atau daerah tertentu, yang menjadikan wilayah tersebut mempunyai ciri khas karena hanya ditemukan di wilayah tersebut dan tidak terdapat di wilayah lainnya. Istilah endemik berasal dari istilah ekologi, yaitu endemisme. Endemisme sendiri merupakan gejala yang dialami oleh organisme untuk menjadi unik pada suatu lokasi geografis tertentu. Contohnya seperti pulai, lungkang, negara, atau zona ekologi tertentu. Suatu hewan dapat dikatakan hewan endemik jika spesies tersebut merupakan spesies asli yang hanya bisa ditemukan di sebuah tempat atau di daerah tertentu dan tidak terdapat di wilayah lainnya. Hewan endemik sendiri sangat sulit untuk ditemukan. Biasanya, hewan endemik sering menjadi korban pemburuan liar dan penjualan hewan secara ilegal. Hal ini disebabkan karena permintaan pasar dan harga yang tinggi membuat hewan tersebut banyak diburu secara ilegal. Selanjutnya, jenis hewan endemik yang ada di Indonesia sangat banyak. Menurut perkiraan, Indonesia memiliki 165 jenis mamalia endemik, 397 jenis burung endemik, lebih dari 150 reptil endemik, serta lebih dari 100 amfibi endemik yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Hal itu disebabkan oleh keanekaragaman hayati serta kondisi geografis yang dimiliki oleh negara Indonesia yang menjadikan tingkat endemik atau endemisme lebih tinggi daripada negara lainnya. Berikut ini ada beberapa contoh hewan endemik yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Yang pertama seperti harimau Sumatera, orangutan, dan siamang yang terdapat di wilayah Sumatera. Kemudian ada macan tutul Jawa, banteng, dan badak bercula satu yang terdapat di Kepulauan Jawa. Kemudian ada komodo yang hanya terdapat di Nusa Tenggara atau di Kepulauan Komodo. Selanjutnya ada babi rusa, anoa, burung maleo, dan binturo yang terdapat di Sulawesi. Selanjutnya ada cendrawasih, buaya irian, walabi, kadal berjumbai, dan kanguru pohon yang terdapat di Papua, serta jalak Bali putih yang terdapat di Kepulauan Bali. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tren populasi hewan endemik. Beberapa spesies telah punah dalam 100 tahun terakhir. Laju kepunahan masih terus berlangsung hingga saat ini. Deforestasi dan perburuan adalah penyebab utama hilangnya satwa-satwa endemik, termasuk satwa berukuran kecil. Kerusakan hutan dan hilangnya satwa tidak banyak berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat. Sebagian besar uang dari perburuan satwa liar dinikmati oleh para pedagang dan penadah. Harimau, gajah, badak, orangutan, macan tutul, tapir, banteng, semua spesies dalam kelompok ini diklasifikasikan sebagai terancam punah atau sangat terancam punah di wilayah Asia Tenggara. Dalam 100 tahun terakhir, kita telah kehilangan harimau Bali dan Jawa. Ada beberapa tekanan lingkungan terhadap keberadaan hewan endemik. Yang pertama yaitu hewan endemik terancam punah karena tekanan lingkungan yang menyebabkan perubahan dan kehilangan habitat tersebut. Kemudian, karena adanya proses pembukaan lahan yang dilakukan oleh masyarakat yang digunakan sebagai pembangunan gedung maupun jalan. Yang ketiga yaitu hewan endemik ini memiliki habitat yang spesifik dan ternyata bagi spesies yang habitatnya tidak luas seperti burung Mizomela yang merupakan satwa endemik burung di Indonesia yang ditemukan di Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur, menyebabkan spesies burung ini bisa menghadapi keterancaman kepunahan yang disebabkan oleh tekanan lingkungan terhadap habitatnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang konservasi hewan endemik. Nah, dalam mengatasi kepunahan, maka biasanya akan dibuat Suaka Marga Satwa atau penangkaran hewan. Tujuannya adalah untuk menambah
menambah populasi hewan yang nantinya akan dilepas liarkan kembali ke habitatnya. Nah, kemudian hewan langka terbagi dalam beberapa tingkatan atau status kelangkaan atau disebut status konservasi. Nah, status konservasi ini berguna untuk menunjukkan jumlah spesies atau hewan langka yang tersedia di alam liar. Selanjutnya ada status konservasi. Yang pertama itu berisiko rendah. Spesies tumbuhan atau hewan yang berada dalam status berisiko rendah ini diberikan untuk spesies yang sudah dievaluasi, tapi tidak termasuk dalam kategori mendekati terancam punah. Yang kedua ada spesies yang bergantung konservasi. Spesies yang bergantung konservasi ini bergantung pada konservasi atau penangkaran sebagai pencegahan dari ancaman kepunahan. Spesies yang termasuk dalam kategori ini harus jadi fokus dari program konservasi yang berkelanjutan. Selanjutnya, yang ketiga ada mendekati terancam punah, yaitu status yang mendekati terancam punah ini diberikan kepada spesies yang mungkin berada terancam yang mendekati kepunahan. Namun, spesies yang masuk dalam kategori ini belum masuk ke dalam kategori kepunahan. Selanjutnya ada kebijakan pemerintah terkait konservasi hewan endemik. Beberapa ketentuan internasional terkait perlindungan dan perdagangan spesies yang dilindungi telah diatur dalam beberapa konvensi seperti Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora atau CITES pada tahun 1973 dan dalam daftar merah spesies yang terancam punah Red List of Threatened Species IUCN. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Yang selanjutnya ada Pasal 3 Peraturan Pemerintahan Kehutanan Nomor 2 Menhut 2 2007 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksanaan teknis sumber daya alam adalah tugas pokok dan fungsi Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA yang menyebutkan tentang penyidikan, perlindungan, dan pengamanan hutan, hasil hutan, dan tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan konservasi. Terima kasih sudah menyaksikan video dari kami. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye!